Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Ah Chou terseret oleh salah satu kakinya, dan kepalanya jatuh ke tanah. Dia terbanting ke depan dan ke belakang di tanah judo dunia Yuan. Dia tidak menderita luka apapun. Tubuh emas yang kuat dari api karma telah menyembuhkan luka-luka di tubuhnya sepenuhnya. Jiwanya juga sangat kuat, dapat dikatakan bahwa dia adalah roh primordial terkuat di dunia. Namun, ia tampaknya menderita cedera paling serius. Kata-kata dan tindakan Su, sang pendeta surgawi, bagaikan kekuatan ilahi yang paling dahsyat. Mereka menyerang hati Dao-nya. Di dalam hati Dao-nya, harapannya untuk menjadi manusia dan harapannya akan kasih sayang keluarga semuanya berubah menjadi api karma yang menyiksa tubuhnya. Ini adalah api karma dunia yang diimpikannya. Api itu memadatkan emosi manusia. Namun, saat terbakar, api itu sangat menyakitkan dan menyayat hati. Jika dia bertahan, dia akan menjadi praktisi Dao dari Dao besar Hades. Dia akan mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh hitungan bumi di kehidupan sebelumnya. Namun jika ia tidak sanggup menanggungnya, ia akan berubah menjadi abu dalam api karma bersama jiwanya. Pada saat ini, Ah Chou tidak memikirkan apakah ia bisa menjadi seorang praktisi Dao, tetapi memikirkan mereka, ayah dan anak perempuannya. Dengan setiap pikiran yang dimilikinya, api karma semakin kuat, dan rasa sakitnya menjadi lebih intens. Dalam 800.000 tahun terakhir, ia telah menanggung api karma yang tak terbatas. Itu adalah api karma dari semua makhluk di alam semesta, yang memurnikan tubuh emasnya dari api karma. Meskipun api karma menyiksanya, api itu juga telah menjadi dirinya dan dia mampu menanggungnya. Namun, api karma yang datang dari keluarganya telah menghantam kelemahan terdalam hati Dao-nya. Api itu begitu ganas sehingga dia tidak dapat menahannya. Mata rantai terlemah di hati Dao Ah Chou adalah api karma yang berasal dari hubungan antara ayah dan anak perempuannya, dan dia tidak dapat menahannya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Kinmu selalu meminta kepada Yang Mulia Surgawi untuk melawan Yang Mulia Surgawi Su dan menghindari agar Ah Chou tidak bertemu dengan Yang Mulia Surgawi Su. Ini karena Kinmu tahu bahwa hubungan kekerabatan Ah Chou dengan Su, sang pendeta surgawi, telah berubah menjadi iblis batiniah terakhirnya. Dia telah menantikan 800.000 tahun, dan alasan mengapa dia menggunakan seluruh api karma untuk memurnikan tubuhnya juga karena cinta antara ayah dan anak perempuannya. Seberapa kuat obsesinya? Semakin kuat obsesinya, semakin mengerikan api karmanya. Bahkan bisa membakar Earthbound hingga menjadi abu. Pemuja surgawi Su menyeret tubuh Ah Chou dan berjalan menuju lembah Lan Feng milik kedamaian abadi selangkah demi selangkah. Kota-kota dewa melayang di langit, dan membentang sejauh puluhan juta mil seperti penghalang yang menghalangi tanah. Melihat dari yudu dunia asal, baik itu kota-kota suci maupun jalan setapak, semuanya menjadi ilusi, seperti bayangan yang diproyeksikan ke tirai, bergoyang tanpa henti. Yudu dari dunia asal dan dunia asal berada di ruang yang tumpang tindih. Kekosongan surgawi yang agung dapat melihat para prajurit perdamaian abadi yang menjaga lembah Lan Feng, harta karun ilahi kehidupan dan kematian mereka, tubuh jasmani mereka, dan roh primordial mereka. Di pihak kedamaian abadi, hanya mereka yang memiliki mata dewa khusus atau memiliki pencapaian mendalam di jalur yudu yang dapat melihat yudu dan kekosongan surgawi. Yudu sungguh hebat. Jika para dewa dan monster iblis yudu menyerang Eternal Peace, itu akan menjadi musuh yang tak terlihat bagi para dewa dan iblis Eternal Peace. Itu pasti akan menjadi pembantaian berdarah, pembantaian sepihak. Yang Mulia Surgawimu ada di perkemahan utama pengadilan surgawi. Yang Mulia Surgawi Yudu menghalangi para dewa iblis yudu. Yang Mulia Surgawi Mun Lang Lang telah jatuh beberapa alam, dan hanya Lan Yutian yang tersisa untuk menjaga tempat ini. Penghormatan surgawi menarik Pangeran Bumi Ah Chou dan melangkah maju menuju lembah Lan Feng. Dia tersenyum dan berkata, Lan Yutian juga bukan tandinganku di yudu. Kedamaian abadi ini bagaikan padang rumput tanpa pertahanan bagiku. Begitu aku menyerbu, aku bisa membantai semua orang dan memakan mereka. Bapa Tuhan, ini adalah kekuatan kami, kekuatan yang tidak berani kau gunakan. Matanya berbinar gembira seperti seorang gadis kecil yang hatinya dipenuhi kegelapan dan hendak memecahkan porselen yang ingin dihancurkannya. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi, kegembiraan, dan keinginan kuat untuk menghancurkan. Tapi aku berani, katanya sambil tersenyum. Pada saat ini di lembah Lan Feng, kepala desa sedang berkhotbah. Lan Yutian melihat ke bawah dan melihat guru surgawi Su yang sedang menggendong anak sapi Ah Chou. Dia berdiri. Jika guru surgawi Su menyerbu lembah Lan Feng, tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya dia yang bisa melawan guru surgawi Su.
Dia hendak memasuki Yudu Dunia Yuan ketika dia tiba-tiba berhenti. Di Yudu Dunia Yuan, guru surgawi Su juga berhenti dan melepaskan kaki Ah Chou. Api karma di tubuh Ah Chou terlalu berat. Api itu membakar tangannya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dia menoleh dan melihat tubuh emas api karma milik Ah Chou terbakar hitam dalam kobaran api. Dia seperti raksasa yang terbuat dari arang hitam, tetapi arang hitam itu sudah terbakar. Ayah, apakah kamu masih enggan berpisah dengan umat manusia? Pendeta Su tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, demi menjadi manusia, kau membunuh ibumu dan anak-anakmu. Sekarang, kau ingin membunuh putrimu satu-satunya demi umat manusia, kan? Ah Chou perlahan bangkit, dan api karma di tubuhnya menjadi semakin kuat. Rasa sakit yang membakar tubuhnya tidak separah rasa sakit yang membakar roh primordialnya. Akan tetapi, rasa sakit di roh primordialnya jauh lebih ringan dibandingkan rasa sakit di hati daunnya. Anak-anakku, aku benar-benar ingin melindungi kalian. Punggungnya menghadap ke arah Su, bahunya bergetar. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, dan air mata yang membara mengalir dari ketiga matanya. Ah Chou bukan seorang tubo. Ah Chou hanyalah seorang anak kecil yang berpenampilan seperti tubo. Ah Chou hanyalah seorang yang berwajah buruk rupa namun berhati baik. Dia adalah orang yang hidup. Ia baik hati kepada orang lain dan suka menolong tetangganya. Para tetangga sangat takut kepadanya, tetapi kemudian, mereka semua menerimanya dan merasa bahwa ia adalah orang yang sangat baik. Ia tidak ingin istri dan anak-anaknya terluka. Ia benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Ketika ibunya yang sudah tua meninggal, ia benar-benar ingin menjadi seorang tubo, agar memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyelamatkan nyawa ibunya yang sudah tua. Ia ingin memenuhi baktinya kepada orang tua dan merawat ibunya. Akan tetapi, dia tidak dapat melakukannya. Dia sama sekali tidak dapat melakukannya. Dia hanya seorang manusia biasa yang sangat mirip dengan manusia bumi. Earthbound memiliki roh primordial terkuat di dunia dan memiliki kekuatan tak terbatas. Namun, karena identitasnya sebagai Earthbound, ia tidak dapat melampaui kehendak Dao besar Hades. Namun, Ah Chou adalah seorang manusia. Selama dia memiliki sifat manusia, dia tidak akan mampu memiliki kekuatan hitungan bumi. Kesulitan hidup, kejahatan dunia, keburukan para dewa dan setan, penindasan dan pembunuhan tidak membuatnya melepaskan jati dirinya sebagai manusia. Ia tidak melepaskan sifat manusianya. Ia adalah orang yang paling jelek di dunia, dan penampilannya yang buruk menyembunyikan hati yang paling murni. Ia masih dipenuhi dengan harapan untuk masa depan, percaya bahwa masa depan akan menjadi indah. Ketika istri dan anak-anaknya meninggalkannya satu persatu, ketika para dewa mengangkat anak-anaknya dan melemparkan mereka ke jurang, ketika anak-anaknya dihancurkan menjadi pai daging di depannya. Ah Chou meninggal. Kemanusiaannya telah mati. Namun dia tidak mati sepenuhnya. Kemanusiaannya berubah menjadi iblis dan memiliki kekuatan. Pada saat itu, Ah Chou meninggal. Hitungan bumi dibangkitkan dalam tubuhnya, tetapi kebangkitan itu tidak lengkap. Tubuhnya terbakar amarah yang tak berujung. Aura iblis Hades memenuhi tubuhnya dan memenuhi pikirannya. Balas dendam juga merupakan kemanusiaan. Balas dendam menguasainya, untuk membunuh jalannya menuju istana surgawi, untuk menghancurkan musuh yang telah menyebabkannya menderita. Namun, ada sifat manusia lain dalam tubuhnya, yaitu cinta untuk putri satu-satunya. Ia dikuasai oleh api kemarahan dan cinta untuk putrinya. Ia membunuh jalan menuju gerbang surga selatan dan membunuh jalan menuju ibu kota Giok. Sekalipun ada belenggu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dari Dao besar Hades dan belenggu yang tak terhitung jumlahnya melilitinya, mereka tidak akan mampu menghentikannya sedikit pun. Namun pada akhirnya, ia dihentikan oleh Kaisar Surgawi awal yang absolut dan dikirim kembali ke Hades. Ketika dia jatuh ke Hades, dia melihat putrinya jatuh ke tangan Kaisar Surgawi di zaman purba. Kemarahannya untuk membalas dendam menghilang. Earthbound bangkit kembali, menyembunyikan cinta dan belas kasihannya kepada putrinya. Itulah satu-satunya kemanusiaannya yang tersisa. Kemanusiaan itu terpelihara di hati Earthbound, berakar dan bertunas. Menyingkirkan Dao besar Hades dan menjadi manusia menjadi obsesi kaum bumi. Untuk obsesi ini, dia telah merencanakannya sejak lama. Cinta dan belas kasihnya kepada putrinya membuat dia tidak mungkin menyentuh guru surgawi yang hampa itu. Ah Chou tidak akan menyakiti putrinya. Ini adalah rintangan yang tidak dapat dilewatinya. Api karma kasih sayang keluarga akan membakarnya seluruhnya, menghancurkan tubuh fisiknya, membakar roh primordialnya menjadi abu, dan menghancurkan hati daunnya sepenuhnya. Jika dia dapat melewati rintangan ini, dia akan menjadi orang yang menjadi Dao Yudu, yang mengendalikan Dao besar serta kehidupan dan kematian.
Dia tidak dapat lulus ujian ini. Ah Chow hanyalah orang yang mirip dengan bangsawan bumi. Dia seburuk bangsawan bumi, tetapi dia bukanlah bangsawan bumi. Dia seorang manusia. Tetapi pada saat ini, dia harus membuat keputusan. Putriku, Ah Chow mengepalkan tinjunya dan meraung ke langit. Dao besar Yudu dilepaskan dari tubuhnya. Kekuatan Yudu bangkit, dan hitungan bumi dalam tubuhnya dihidupkan kembali sekali lagi. Tubuhnya terus membesar dan membesar. Tubuh fisiknya juga berubah. Dunia yang hancur dalam perang, Hades yang hancur, makhluk-makhluk yang mati dalam perang, kebencian mereka, sifat iblis mereka, semua kejahatan dan kebaikan dalam hidup mereka sedang mengalir ke arahnya saat ini. Hitungan bumi dalam tubuh Ah Chow terbangun, dan Dao Hades Agung menyerbu ke arahnya sekali lagi. Dia menoleh, dan ketiga matanya dipenuhi air mata merah menyala. Dia menatap kehampaan surgawi dan mengulurkan tangannya. Putriku, pulanglah, aku akan mengantarmu pulang. Ah Chow menekan aturan Dao besar Yudu dan tersenyum buruk kepada Heavenly Venerate Void. Pulanglah, jangan ciptakan pembantaian lagi. Aku tidak bisa menekan Dao besar Yudu lagi. Dao Agung Yudu tidak akan membiarkan Dewa Kehampaan menggunakan kemampuan keilahian Yudu untuk membantai makhluk hidup secara sembarangan. Jika pendeta surgawi Su bertekad menghancurkan perdamaian abadi, Pangeran Bumi akan menegakkan hukum. Ah Chow menghadapi situasi yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi kehidupan yang damai dan abadi. Mata Su yang sangat taat sedikit kehilangan arah, tetapi hatinya segera dibutakan oleh kebencian. Tanpa penjelasan apapun, dia mendesak cambuk panjang sungai dunia bawah untuk menyapu dirinya, "Kamu munafik. Aku tidak akan kembali bersamamu. Aku adalah Su yang sangat taat, Su yang sangat taat. Semua makhluk hidup akan tunduk padaku dan takut padaku. Kamu rela menjadi miskin dan terhina, aku tidak rela." Cambuk panjang sungai dunia bawah menyapu ke arah Ah Chow, tetapi segera menjadi lunak dan melayang di sampingnya. Kehampaan surgawi berbalik dan menyerbu menuju lembah Lan Feng dan kedamaian abadi. Lebih banyak air mata api mengalir dari tiga mata Ah Chow seperti sayap kupu-kupu yang menyebar ke segala arah. Meskipun Earth Count telah terbangun, kekerabatan dalam tubuhnya masih ada, dan cintanya kepada putrinya masih ada. Cinta semacam ini berubah menjadi api karma yang berkobar tak terkendali, membakar habis segala hal dalam dirinya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Heavenly Venerate Void. Semua kemampuan ilahi Hades dan Dao besar Hades milik Heavenly Venerate Void tidak berguna baginya. Ledakan. Saat dia meraih kekosongan surgawi, api karma tiba-tiba menjadi sangat kuat dan ganas. Api yang mengamuk menelan dia dan kekosongan surgawi. Dosa pembunuhan yang disebabkan oleh kekosongan surgawi juga dinyalakan oleh api karma di tubuhnya saat ini. Api itu terbakar dengan hebat. Kebencian dari banyak jiwa pendendam yang meninggal secara tragis di tangannya mendorong api karma ini ke titik ekstrim. Tai benar, aku akan mencapai keinginanku, tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Di depan Miss Maple Valley, di Yudu Yuan World, kekuatan api karma tak terbayangkan. Nyala api itu seperti api karma yang telah terkumpul selama satu era alam semesta. Pada saat ini, semuanya terbakar dan meletus. Hitungan bumi, penghormatan surgawi yang hampa menoleh dan menatap api karma yang tak terbatas. Di dalam api itu, dua sosok terbakar dan hancur. Api karma ini begitu kuat sehingga bahkan dia tidak dapat melangkah ke dalamnya. Jika tidak, dia akan terbakar menjadi abu dan tidak ada lagi. Tinggalkan kemanusiaanmu dan jadilah bangsawan bumi sejati. Yang mulia di surga bergegas mendekat dan berhenti di luar lautan api. Ia berteriak, "Bunuh kerabat terakhirmu dan kau bisa hidup." Di kejauhan, Qin Fengqing, yang mengendalikan 6 roda surgawi, juga merasakan sesuatu. Dia menatap api karma yang berkobar dan ketiga matanya penuh dengan air mata. "Pria besar, apa yang membuatmu ragu-ragu? Mengapa kamu tidak menyerang?" Segala sesuatu di lautan api karma berubah menjadi abu. Api perlahan padam, dan momentum lautan api berangsur-angsur mereda. Dalam keadaan linglung, Anda melihat Ah Chow lagi. Dia adalah seorang pria yang jelek dan kuat yang berjalan di lautan api. Seorang gadis kecil duduk di bahunya, dengan 2 tanduk kecil di kepalanya. Dia tampak sangat polos dan imut. Ah Chow, yang berada di lautan api, menoleh dan tersenyum kepada Yang Mulia. Sebuah desa pegunungan tampak samar-samar di depannya. Ada seorang ibu tua duduk di depan rumah, seorang wanita sedang mencuci pakaian, dan sepasang anak berlarian dengan gembira. Ah Chow membawa gadis kecil itu ke sana dan menghilang bersama desa pegunungan yang damai, berubah menjadi Fata Morgana. Api karma yang berkobar akhirnya mereda. Hanya abu yang tersisa di lautan api yang telah padam. Tidak ada yang lain. Hitungan bumi, Yang Mulia,
Anda berbalik dan menghadapi pasukan Yudu yang terdiri dari para iblis, dewa, dan monster. Seorang rekan Tao meninggal begitu saja. Apa yang ia lihat dalam keadaan linglung seharusnya hanya obsesi Earthbound dan bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam obsesinya, Earthbound seharusnya memenuhi keinginannya. Qin Fengqing melihat pemandangan ini dari jauh. Ia merasa bahwa ia telah tumbuh dewasa dan lebih dekat dengan bangsawan bumi yang sebenarnya. Jaga dirimu, sobat. Dia mengaktifkan roda surgawi 6 jalur dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kau ajarkan padaku, melindungi keadilan setelah kematian dan memberikan keadilan yang sama kepada semua makhluk hidup. Dia berjalan turun dari roda surgawi 6 jalur. Mananya masih menjaga sirkulasi roda surgawi 6 jalur. Namun, pada saat ini, dia tidak perlu lagi menjaga roda surgawi 6 jalur sepanjang waktu. Penghormatan surgawi kekosongan dan hitungan bumi dibiarkan bersama. Tanpa penghormatan surgawi kekosongan, ancaman pengadilan surga terhadap dunia asal akan jauh lebih sedikit. Dia tidak perlu lagi mempertahankan roda surgawi 6 jalur sepanjang waktu. Qin Fengqing memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dunia asal dan Yudu terhubung dan bukan lagi dua dunia yang berdiri sendiri. Saat kekosongan surgawi dan hitungan bumi berubah menjadi Dao Yudu, Dao besar Yudu sekali lagi kembali ke keadaan aslinya. Dao besar yang merasuki Yudu tumbuh dan tumbuh, itu membuatnya merasa bahwa dia dipenuhi dengan kekuatan. Pada saat ini, dunia asal tidak lagi menjadi ancaman bagi Yudu. Dia juga bisa melepaskan tinjunya, kakinya, dan ambisinya. Di langit di atas kedamaian abadi, di ibu kota Suan kecil. Rekan Taois bumi, apakah kau mendapatkan apa yang kau inginkan? Adipati Surgawi melihat ke bawah dan melihat bahwa api di Yudu di dunia asal telah padam. Jantungnya berdebar-debar, dan hatinya tampak dipenuhi dengan kesedihan dan kegembiraan yang besar. Ketika hitungan bumi pergi, dia mungkin tidak meninggalkan penyesalan apapun. Bagi orang luar, Anda mungkin sedih atas kepergiannya, tetapi bagi sesama penganut Tao, Anda mungkin bersukacita karena mendapatkan apa yang Anda inginkan di hati Anda. Anda telah menjadi manusia, dan Anda juga telah menjadi penganut Tao. Anda, putri Anda, dan keluarga Anda akan bersama selamanya. Ini juga merupakan kelegaan yang luar biasa. Ledakan. Raja Dewa Leluhur mengumpulkan dao surgawinya dan mengubahnya menjadi harta karun tertinggi. Dia menghantamkannya dengan ganas ke wajah Adipati Surgawi. Wajah Adipati Surgawi berkerut saat dia terguling-guling. Dia menabrak Suan kecil dan baru berhenti setelah beberapa saat. Dia linglung karena hitungan bumi. Dalam sekejap, Raja Dewa Leluhur telah menemukan kelemahannya dan menghajarnya habis-habisan. Ia tidak pernah sebanding dengan putranya, Raja Dewa Leluhur. Meskipun ia telah memahami inti dao surgawi dan mengolah alam daunnya ke alam yang sangat tinggi, sulit baginya untuk mencapai dao-dao surgawi dalam waktu singkat. Ia hanya bisa mengandalkan harta karun tertinggi dao surgawi untuk melawan Raja Dewa Leluhur. Namun, harta karun tertinggi dao surgawi telah berubah menjadi ibu kota Suan kecil dan menghalangi pasukan dewa dan iblis, memberi waktu bagi Yang Mulia Bulan dan Lang di sini untuk mencegah pasukan ibu kota Suan menyerbu ke dalam kedamaian abadi. Akibatnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Di ibu kota Suan kecil, Bulan yang sangat dihormati di surga mengeksekusi kekosongan pamungkas untuk memotong ruang, membagi ibu kota Suan kecil menjadi bidang ruang yang tak terhitung jumlahnya. Lang berdiri di sampingnya dan memvisualisasikan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan galaksi yang cemerlang. Mereka berhadapan dengan pasukan pelindung matahari dan pelindung bulan dari ibu kota Suan. Matahari dan bulan memenuhi langit saat kedua belah pihak saling berbenturan. Matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya membentuk berbagai formasi menakjubkan dalam upaya untuk menerobos batasan ibu kota Suan kecil. Namun, melawan bulan yang sangat mulia dan Lang di sini, formasi susunan matahari dan pelindung bulan agak melebar. Duke Surgawi, situasinya sudah stabil. Dewa Bulan yang mulia menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan keras, kamu dapat mengambil harta karun tertinggi Dao Surgawi. Selama kurun waktu tersebut, Adipati Surgawi telah dipukuli sampai mati oleh Raja Dewa Leluhur. Ia hampir kehilangan nyawanya dan hanya bisa terus melarikan diri. Namun, tubuhnya berada di tangan Raja Dewa Leluhur. Kemanapun ia melarikan diri, Raja Dewa Leluhur akan selalu dapat menyerangnya. Tubuh Adipati Surgawi sedikit lebih rendah daripada tubuh Kaisar Surgawi Dewa kuno dari era awal absolut, tetapi itu juga merupakan salah satu tubuh terkuat di dunia. Selama bertahun-tahun, kendali Raja Dewa Leluhur atas tubuh ini menjadi semakin mahir, dan kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Ya Tuhan, apakah engkau akan mati? Raja Dewa Leluhur menjadi sangat bersemangat.
Dia mengaktifkan tubuh Adipati Surgawi dan membunuh Adipati Surgawi dari segala arah. Namun, serangannya masih dapat mengenai tubuh Adipati Surgawi, menyebabkan luka-luka Adipati Surgawi semakin parah. Adipati Surgawi mencoba memanggil harta karun sejati Dao Surgawi, tetapi Raja Dewa Leluhur melambaikan tangannya. Istana Surgawi meledak dari tubuh Adipati Surgawi, menghalangi harta karun sejati Dao Surgawi satu persatu, mencegahnya untuk bersentuhan dengan harta karun tersebut. Ya Tuhan, Engkau masih peduli padaku. Raja Dewa Leluhur tertawa terbahak-bahak dan tidak merasa tidak puas. Kau biarkan aku membunuh ayah dewa 2 kali untuk menebus apa yang kuinginkan. Dia berjalan turun dari dahi tubuh Adipati Surgawi dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Adipati Surgawi yang sedang berjuang. Dia menghela nafas dan berkata, tidak ada yang namanya keadilan dan kejujuran di dunia ini. Bapa Tuhan, Anda selalu berbicara tentang keadilan dan kejujuran, tetapi pada kenyataannya, Anda adalah orang yang paling tidak adil. Serigala memakan domba, domba memakan rumput, rumput memakan bumi. Ini adalah Dao Surgawi. Dewa kuno memakan dewa setengah memakan manusia, dan manusia memakan hewan dan tumbuhan. Ini juga Dao Surgawi. Sebagai Adipati Surgawi, pemahaman Anda tentang Dao Surgawi terlalu sempit. Dalam menghadapi perlawanan manusia, Anda sebenarnya membantu mereka alih-alih membunuh mereka. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah lembah Lanfeng. Dia mencibir dan berkata, lihatlah manusia-manusia ini. Bentuk kehidupan pasca Natal ini, mereka tidak mungkin hidup selamanya, tetapi mereka menentang surga dan dapat hidup selamanya seperti dewa. Mereka awalnya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi mereka menciptakan teknik kultivasi dan kemampuan ilahi dan meraih kekuatan. Mereka menggali urat mineral dan tambang. Mereka mengekstraksi logam ilahi dan memurnikannya menjadi senjata. Mereka mulai membantai para dewa. Mereka meratakan kaki bukit untuk membangun jalan, mengubah sungai, dan mengairi lahan pertanian. Mereka bahkan mengubah pertumbuhan tanaman untuk memuaskan rasa lapar mereka. Mereka bahkan mendistorsi Dao Agung dunia dan mengubahnya. Mereka menambahkan banyak teknik Dao yang sebelumnya tidak ada. Raja Dewa Leluhur mengulurkan tangannya dan meraih senjata Dao Aksioma Surgawi yang terbang menuju Adipati Surgawi. Dengan senjata Dao di tangan, harta sejati Dao Surgawi lainnya segera terbang dan berputar di sekitar Raja Dewa Leluhur. Mereka mengubah Dao Surgawi, mengubah alam semesta ini. Tapi kamu belum melakukan apapun. Sebagai dewa kuno, kamu seharusnya memiliki pendirian, tetapi kamu sama sekali tidak memiliki pendirian. Harta karun sejati Dao Surgawi dikendalikan oleh Raja Dewa Leluhur saat dia berjalan menuju Adipati Surgawi. Di belakangnya, tubuh Adipati Surgawi masih menyerang Adipati Surgawi dengan ganas. Saya sudah melihatnya sejak lama. Makhluk-makhluk pasca Natal ini akan menyebabkan kekacauan di alam semesta. Saya menyadari bahwa di masa depan, kekuasaan para dewa akan hancur dan hancur oleh mereka. Biarkan mereka tumbuh, dan kita akan menjadi budak mereka. Leluhur Raja Dewa sangat marah, teknik tubuh Adipati Surgawi menjadi semakin kejam. Sebagai Adipati Surgawi, kita harus menghukum semua makhluk hidup. Ketika mereka menentang surga, mereka akan mendatangkan malapetaka dan menghancurkannya. Mereka tidak menyembah dewa, tetapi menggunakan bencana alam untuk mengajari mereka cara takut. Ketika mereka membuka saluran sungai, mereka akan membanjiri kota-kota mereka, dan ketika mereka menambang urat mineral, mereka akan dihancurkan oleh gempa bumi. Anda dapat membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Anda dapat membiarkan mereka membakar langit, menutupi matahari dan bulan, dan mendatangkan banjir dan kekeringan, tetapi Anda tidak melakukan apapun. Aku membiarkanmu menghancurkan mereka, tetapi kamu berbicara tentang keadilan Dao Surgawi. Sejak saat itu, aku tahu bahwa kamu tidak dapat diandalkan. Kamu sudah tua dan tidak dapat melihat kelebihan dan kekurangannya. Adipati Surgawi mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memegang tinju yang telah menghantam tubuhnya. Wajahnya berlumuran darah saat dia tersenyum dan berkata, anakku, ada keinginan di surga. Bukan agarmu bertahan hidup, bukan juga agar Xiao mati. Kamu tidak pernah bisa memahami kalimat ini. Ledakan. Tinju lain dari Adipati Surgawi menghantamnya, membuatnya terpental keluar dari dunia Yuan. Raja Dewa Leluhur mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Tubuh Adipati Surgawi mengulurkan telapak tangan dan mengangkatnya. Raja Dewa Leluhur perlahan-lahan naik semakin tinggi hingga akhirnya ia melihat Adipati Surgawi. Ini adalah kota mistik, lokasi jenazah Adipati Surgawi. Tubuh Adipati Surgawi tidak benar-benar turun ke dunia Yuan karena tubuh ini terlalu besar. Dibandingkan dengan tubuh ini, dunia Yuan masih terlalu kecil. Tubuh itu tidak dapat turun sepenuhnya.
Raja Dewa Leluhur hanya dapat mengendalikan separuh tubuh Adipati Surgawi dan menyelidiki langit dunia Yuan dari luar angkasa untuk bertarung dengan Adipati Surgawi. Dan sekarang, mereka telah kembali ke kota mistik. Adipati Surgawi melayang di kota mistik dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia terengah-engah dan berkata sambil tersenyum, "Anakku, aku tidak mengerti ini di masa lalu. Baru kemudian aku akhirnya mengerti." Dia mengulurkan telapak tangannya seolah-olah sedang membelai langit berbintang di alam semesta. Dadanya membusung, dia berkata, "Lihat, dari suandu kita dapat melihat segala sesuatu di dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga dan berbagai keadaan kehidupan. Kesedihan, kegembiraan, perpisahan, persatuan, cinta, kebencian, dan kebencian dunia manusia semuanya terlihat di mata kita. Apa dunia manusia ini?" Dewa Leluhur Raja menggoyangkan senjata dao aksioma surgawi dan 49 harta karun tertinggi dao surgawi lainnya terbang mendekat. Mereka membentuk tombak panjang dan berjalan ke arahnya dengan niat membunuh. Dia mencibir dan berkata, "Ayah, apakah Anda memiliki diskusi yang aneh?" Adipati Surgawi berdiri di tengah suandu dan melihat ke bawah ke berbagai dunia di langit. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata sambil tersenyum, "Dunia fana ini adalah laut langit." Raja Dewa Leluhur sedikit terkejut, dia tertawa terbahak-bahak. "Ayah, otakmu memang telah tercemar oleh dunia fana. Kau mulai bicara omong kosong. Laut langit adalah tanah suci istana leluhur. Itu tidak pernah menjadi dunia fana. Dulu ketika alam semesta terbuka, laut langit lahir. Sungai langit berasal dari laut langit, dan suandu lahir. Kau sudah sangat kacau." Adipati Surgawi menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, "Anakku, kamu masih belum tahu apa itu jantung surga. Dulu, aku juga tidak mengerti. Baru setelah Yang Mulia Surgawimu melemparkanku ke panggung 9 penjara dan aku berdiri di tengah panggung 9 penjara dan mendongak, akhirnya aku mengerti apa itu dao surgawi dan jantung surga." Dia merasakan kegembiraan yang tulus di dalam hatinya. Dia berkata, "Ketika aku berdiri di bawah dan melihat ke atas, aku melihat langit di atas kepalaku. Pada saat itu, aku akhirnya mengerti bahwa surga tidak ada dan dao surgawi juga tidak ada." Ketika pencipta istana leluhur melihat ke atas langit, surga lahir dan dao surgawi lahir sesuai dengan itu. Dao surgawi sebenarnya adalah dao semua makhluk hidup. Dia berkata dengan gembira, jantung surgawi sebenarnya adalah jantung semua makhluk hidup. Dunia manusia di berbagai alam surga adalah lautan surgawi, yang mencerminkan semua aspek dao surgawi. Semua makhluk hidup telah menciptakan dao surgawi yang baru. Langit dan bumi tidak khawatir, juga tidak marah. Sebaliknya, mereka menerimanya dengan diam-diam. Langit dan bumi juga berubah dengan tenang, dan tidak akan ada kesengsaraan karenanya. Sebaliknya, semua makhluk hidup sedang mengembangkan dao surgawi dan menyempurnakannya. Menghentikan mereka benar-benar menentang surga. Konyol. Dewa Leluhur, Raja, menjadi marah. Ia menyerbu dengan tombaknya, ingin menantang Adipati Surgawi. "Bapak Tuhan, engkau tidak lagi layak menjadi seorang Adipati Surgawi. Biarkan aku mengajarimu." Dia pernah membunuh Adipati Surgawi itu sekali. Saat itu, kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatannya saat ini. Saat itu, kekuatan Adipati Surgawi jauh melebihi kekuatannya saat ini. Dia dapat dengan mudah membunuh Adipati Surgawi sekali lagi. Kali ini, dia akan menghajar Adipati Surgawi itu sampai jiwanya tercerai-berai. Dia akan menghajar pasir hitam itu sampai jiwanya tidak ada lagi. Ledakan. Dia menyerang Adipati Surgawi, dan Adipati Surgawi pun meledak. Tubuh jasmaninya hancur, tetapi tidak lenyap begitu saja seperti yang dia duga. Roh primordial sang Adipati Surgawi telah menghilang. Pada saat itu, leluhur Dewa Raja melihat 9 tahap neraka. Itu seharusnya adalah seni ilahi Kinmu. Dalam pertempuran kota mistik saat itu, Kinmu telah menyuntikkan seni ilahi 9 tahap neraka ke dalam tubuh Adipati Surgawi. Seni ilahi semacam ini sangat luar biasa. Itu adalah seni ilahi di Dao Heart. Sejak saat itu, meskipun jiwa dan tubuh fisik Duke Surgawi telah direkonstruksi oleh Kinmu, Dao Heart-nya masih jatuh ke tahap 9 neraka dan tidak pernah keluar. Bukan saja dia tidak keluar, dia malah tenggelam makin dalam ke dalamnya, membuat seni suci di 9 platform neraka menjadi makin kuat. Raja Dewa Leluhur memandang ke 9 panggung neraka dan melihat roh purba sang Adipati Surgawi berdiri dalam 1 inci persegi. Adipati Surgawi mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil tersenyum. "Anakku, ikutlah denganku untuk melihat hati surga dan semua makhluk hidup." Leluhur Dewa Raja sangat marah. Dia melambaikan harta karun dao surgawi dan hendak menghancurkan 9 platform neraka, hati daonya, dan roh primordialnya. Pada saat itu,
Sang Raja Dewa Leluhur tiba-tiba merasakan dunia berputar dan dia melihat dirinya mendarat di sebidang tanah seinci pun. Dia mendongak dan melihat langit di atasnya. Haruskah aku membantu Adipati Surgawi? Di langit di atas lembah Miss Maple di dunia Yuan, pemuja surgawi Yue menatap Xuandu di langit dengan ekspresi khawatir. Namun, dia menenangkan diri dan mengeluarkan sitarnya serta meletakkannya di depan lututnya. Dia melihat ke arah pasukan pengadilan surgawi dan meletakkan jarinya pada senergukin, tetapi dia tidak menggerakkannya. Dia menahan napas dan memfokuskan pikirannya. Dia berpikir dalam hati, Yang Muliamu menghalangi pasukan pengadilan surgawi sendirian mungkin akan lebih berbahaya. Yang bisa kulakukan adalah menemukan momen yang paling kritis dan memainkan lagu Tuan Muda keempat dari Istana Miluo. Aku bisa mengacaukan pikirannya dan memberi Yang Muliamu kesempatan untuk menang. Kesempatan ini hanya sesaat. Dia harus memanfaatkannya dan tidak boleh terganggu. Perkemahan pengadilan surgawi. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit yang luas dan tubuh jasmani awal absolut lainnya. Tuan Muda ketiga berdiri di luar wilayah kekuasaan Qinmu sementara Tuan Muda keempat berdiri di dalam. Tuan Muda ketiga perlahan menggerakkan kakinya untuk mengamati keajaiban wilayah ini dan mencari kelemahan Qinmu. Di alam semesta masa lalu, meskipun dia telah berinteraksi dengan Tuan Muda ketujuh Qinmu berkali-kali, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni ilahi, jalur, dan keterampilan Qinmu. Jika Tuan Muda ketujuh tidak pergi untuk menipu orang, dia akan berada di jalan untuk menipu orang, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di Istana Miluo. Sekarang, ini adalah kesempatan bagus untuk mengamati jalur dan keterampilan Qinmu. Dalam hal kultivasi, Qinmu bukanlah orang yang memiliki kultivasi Qi vital tertinggi di zaman ke-17. Awal yang absolut dan Kaisar Surgawi yang agung keduanya memiliki Qi vital yang lebih dalam daripada Qinmu. Kekuatan Qinmu adalah bahwa ia telah melampaui era ini terlalu jauh. Cakrawala, pengetahuan, dan fondasinya jauh melampaui awal absolut dan Kaisar Surgawi yang agung. Dia tidak jauh dari Tuan Muda, jadi Tuan Muda ketiga pun tidak berani mengabaikannya. Pada saat yang sama, kekuatan utama yang tak terhitung jumlahnya dari pengadilan surga terjebak di wilayah Qinmu tidak dapat melarikan diri. Wilayah Qinmu terlalu aneh. Kemanapun mereka menyerbu, mereka hanya bisa semakin dekat dengan Qinmu, jadi mereka tidak berani bergerak sama sekali. Terutama para praktisi kuat di alam tahta kaisar di pengadilan surga, mereka tidak berani mengambil setengah langkah pun. Qinmu telah membunuh klon dari kepala petugas Roh Hall, jadi seberapa kejam dan mengerikannya itu. Jika dia bergerak, kemanapun dia pergi, dia akan berjalan ke arah Qinmu dan secara praktis akan diantar ke pintunya untuk dibunuh. Selain mereka, ada juga Dewa Kuno Taiji dan Kaisar Permaisuri. Dewa Kuno Taiji juga melihat bahaya dan tidak berani bergerak. Permaisuri Kaisar menyadari bahwa saat dia menoleh, tidak peduli seberapa besar putarannya, Qinmu masih menghadapnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya karena heran, jadi dia menoleh 2 kali lagi dan tertawa kecil. Pemikiran Dewi Lubang Pembuangan sering kali berbeda dari yang lain. Qinmu seorang diri telah menahan para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di Istana Surga, membuat semua orang tidak berani melangkah bahkan setengah langkah melewati kolam petir. Kalau bukan karena Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat yang menggunakan aura mereka untuk menerobos wilayah kekuasaannya, bahkan kehampaan surgawi, Raja Dewa Leluhur, dan pasukan dewa dan iblis Hades akan terperangkap di sini, tidak dapat melarikan diri. Hanya Tuan Muda ketiga yang mampu melompat keluar dari wilayah Qinmu. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan seberapa dalam fondasinya. 33 lapis harta karun surgawi milik Qinmu tidak dapat dipahami, namun dia memahaminya dan bahkan dapat melampauinya. Ini adalah pertama kalinya Qinmu bertemu dengan makhluk yang begitu menakutkan. Setelah menguasai tekniknya, domain harta karun ilahinya tidak pernah ditembus oleh siapapun, dan ini adalah pertama kalinya. Tuan Muda ketiga bahkan tampaknya tidak berhasil memecahkannya. Sebaliknya, dia tampaknya telah melihat semua kedalaman wilayah kekuasaannya. Tuan Muda keempat tidak berjalan-jalan seperti Tuan Muda ketiga. Dia hanya berdiri di wilayah Qinmu dan melihat ke arah aula kekacauan Qinmu. Wilayah kekuasaan Qinmu memiliki total 33 surga. Di mata orang luar, totalnya ada 33 Qinmu. Namun, yang aneh adalah Tuan Muda keempat berdiri di sana seolah-olah dia telah melewati wilayah 33 surga. Di setiap wilayah, ada Tuan Muda keempat. Dia menggunakan metode lain untuk menunjukkan bahwa dia telah melihat menembus wilayah 33 surga. Metode kedua Tuan Muda itu berbeda, tetapi fondasi mereka tak terduga. Qinmu langsung merasakan tekanan. Dia ingin menghentikan pasukan pengadilan surgawi di sini dan memberikan waktu damai abadi.
Dari kelihatannya sekarang, tugas ini sangat sulit. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat tidak bergerak secara langsung. Meskipun mereka telah melihat wilayah kekuasaan Kinmu, Kinmu tidak terkenal dengan harta karun ilahinya di masa lalu. Tuan Muda ketujuh Istana Miro telah membentuk jalan kekacauan dan mengembangkan aula kekacauan. Bahkan guru mereka, Master Istana Miro, sangat memuji Kinmu. Mereka hanya meminjam tubuh fisik Kaisar Langit Luas dan tubuh awal mutlak agar mereka bisa melawan Kinmu. Lagi pula, mengendalikan tubuh fisik orang lain tidak semudah turun langsung. Selain itu, mereka harus berhadapan dengan Tuan Muda ketujuh dari alam semesta masa lalu. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan langka untuk melihat dao dan seni ilahi seperti apa yang dimiliki oleh Tuan Muda ketujuh di aula kekacauan. Jika mereka dapat melihat jalur, keterampilan, dan seni ilahi dari tubuh Kinmu, mereka dapat menghadapi Tuan Muda ketujuh di masa depan. Aula kekacauan melayang di Istana Surgawi Agung Kinmu dan berisi energi tak terbatas. Namun, energi ini tertutup rapat di aula dan tidak dapat bocor keluar. Pengadilan Surgawi Agung Kinmu menempuh jalan yang sama dengan awal absolut dan Kaisar Surgawi Agung, mengolah Istana Surgawi dan aula harta karun. Namun, Kinmu tidak terpengaruh oleh jebakan ibu kota Giok. Saat dia bertarung melawan penampakan 72 Hallmaster, dia telah menghancurkan jebakan dan mengendalikan kekuatan 72 aula. Saat dia berkultivasi di Hall of Chaos, dia berhasil lepas dari perangkap Ling Xiao. Tidak hanya itu, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat juga telah melihat jalur lain dari Kinmu, seperti jalur penciptaan Tuan Muda kedua pada tingkat tertinggi dan jalur penciptaan alam Dao. Selain itu, pohon dunia Kinmu membuat mereka sedikit ragu. Jalur formasi Dao ini seharusnya menjadi sistem formasi Dao yang unik di zaman ke-17 yang belum sepenuhnya dikembangkan. Jika seseorang menambahkan jalur kekacauan Dao, maka mereka dapat melihat 5 jalur formasi Dao dari Kinmu. Ini juga alasan mengapa Kinmu begitu kuat. Tiba-tiba, Tuan Muda ketiga Ling Xiao berhenti. Pada saat yang sama, Tuan Muda keempat, Zi Xiao, yang berdiri di sana untuk mengamati, menggerakkan kakinya dan melintasi lapisan ruang untuk datang di depan Kinmu. Kinmu juga melancarkan gerakannya di saat yang sama. Dia tidak menggunakan seni dewa alam Dao lainnya. Saat dia melancarkan gerakannya, dia menggunakan seni dewa alam Dao Surgawi ke-33, Calamity Cleaving. Seni ilahinya telah menetapkan jalan, dan pedang pemecah malapetaka adalah seni ilahi terkuat yang pernah diciptakannya. Seni ilahi itu dapat menembus semua seni ilahi Dao besar. Pedang ini mengandung fondasinya yang dalam, dan alam Dao Surgawi ke-33 yang terbentuk dari pembelahan malapetaka juga telah menjebak lebih dari separuh dewa dan iblis di pengadilan surga. Bahkan permaisuri janda dan dewa kuno Taiji tidak berani bergerak. Dia telah mengolah ki vital kekacauan primordial dan menggunakan rune kekacauan primordial untuk mengembangkan kembali seni ilahi ini. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Tuan Muda keempat Ling Xiao berjalan menghampiri pedang pembelah bencana. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah cahaya pedang yang datang ke arahnya. Jari-jari mereka dan pedang itu bertabrakan di udara, menghasilkan suara mendesis. Kinmu tidak memegang pedang di tangannya dan menggunakan ki vital kekacauan primordial untuk berubah menjadi pedang ungu. Tuan Muda keempat Zi Xiao menggunakan jarinya untuk mengubah seni ilahinya dan ki ungu memenuhi udara dengan jentikan jarinya. Itu juga ki vital kekacauan primordial. Begitu kedua seni ilahi itu bertabrakan, 33 domain surga melonjak hebat dan domain alam Dao terbalik. Waktu dan ruang terbalik dan 33 surga miring, semua orang di domain surgawi ke-33 tidak dapat menahan diri untuk meluncur maju, seolah-olah mereka jatuh ke arah singularitas yang sama pada saat yang sama. Mereka buru-buru menstabilkan diri, hanya untuk melihat bahwa mereka benar-benar telah dipindahkan ke wilayah lain sementara kedua tuan muda itu bertukar pukulan. Yang lebih mengejutkan adalah jarak antara mereka dan Kinmu bahkan lebih dekat. Keringat dingin mengucur di dahi semua orang, dan lubang hidung mereka terbuka. Pupil mata mereka mengecil, dan tenggorokan mereka kering. Permaisuri tertawa kecil dan tiba-tiba mengeksekusi seni ilahi mengembalikan reruntuhan. Jurang besar reruntuhan yang kembali muncul, dan dia melemparkan dirinya ke dalamnya. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Selamat tinggal. Jurang besar reruntuhan yang kembali menelannya, dan jurang besar itu tertutup dan lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, dua dewa kuno Taiji menyatu dan berubah menjadi raksasa berkepala ular dan bertubuh manusia. Mereka mengeksekusi meja pasir Taiji, dan meja pasir itu berputar, membawa mereka pergi. Waktu yang mereka gunakan sangat cerdik. Saat itulah Kinmu dan Tuan Muda keempat Zi Xiao beradu, dan wilayah 33 surga bergetar. Keadaan akan segera stabil.
Inilah saat terbaik untuk melarikan diri dari wilayah kekuasaan Kinmu. Astaga, cahaya hitam bergetar, dan jurang besar terbelah. Permaisuri berjalan keluar sambil tersenyum. Kita bisa membunuh jalan menuju kedamaian abadi sekarang. Senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Pohon dunia di depan mereka rimbun dan hijau, menutupi langit. Dia masih berada di wilayah 33 langit, dan dia bahkan lebih dekat dengan Kinmu. Dia melancarkan seni ilahi pengembalian reruntuhan, tetapi dia tetap tidak dapat melarikan diri dari wilayah kekuasaan Kinmu. Pada saat yang sama, meja pasir Taiji berputar dengan suara peluit dan berhenti tiba-tiba. Kedua dewa kuno Taiji terpisah, dan keringat membasahi wajah mereka seperti hujan saat mereka menatap Kinmu di bawah pohon di depan mereka. Jarak antara mereka dan Kinmu bahkan lebih dekat dari jarak janda permaisuri. Mereka bertiga terpaku di sana dan tidak berani bergerak lagi. Tuan muda keempat Zi Xiao melangkah maju, tetapi pedang pemecah malapetaka Kinmu tidak mematahkan seni ilahinya. Jarinya adalah seni ilahi istana Mikrov, dan rune dasar adalah rune kekacauan primordial. Itu sudah menjadi rune paling dasar dari dao besar, dan tidak ada cara untuk mematahkannya. Saat bertarung melawan kekuatan dua seni bela diri dewa, dia bahkan lebih baik dari pedang pembelah malapetaka Kinmu. Pedang pemecah malapetaka itu langsung patah, Kinmu segera mengubah jurusnya dan menggunakan jari kekacauan primordial untuk menghadapi jarinya. Seni ilahi mereka hampir identik, tetapi perubahan yang terkandung di dalamnya berbeda. Meskipun jari kekacauan primordial diubah dari rune kekacauan primordial, pemahaman setiap orang berbeda, jadi perubahannya pun berbeda. Rune kekacauan primordial dapat diubah menjadi dao agung yang tak terhitung jumlahnya dari 5 dao agung bawaan hingga semua dao agung bawaan, semuanya dapat berevolusi. Saat ini adalah kompetisi fondasi setiap orang. Siapapun yang memiliki fondasi lebih dalam akan memiliki lebih banyak perubahan. Astaga, dada Kinmu meledak dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia dipaku ke pohon dunia oleh jari tuan muda keempat Zi Xiao. Saat dia menabrak pohon dunia, 33 lapisan domain bergetar sekali lagi. Urutan setiap lapisan domain berubah sekali lagi, dan formasi pasukan pengadilan surga yang tak terhitung jumlahnya berputar sekali lagi. Kali ini, mereka menyadari bahwa mereka sudah jauh dari Kinmu dan tidak lagi jatuh ke arahnya. Mereka tidak bisa menahan napas lega. Kinmu meluncur turun dari pohon dunia, dan Keoski tiba-tiba memenuhi aula kekacauan. Ia melonjak ke segala arah, menyelimuti pohon dunia. Pada saat itu, pohon dunia tampak berada pada titik puncaknya, dan Keoski di sekitarnya dipenuhi dengan angin panas dan keheningan. Itu seperti bencana besar yang dapat menghancurkan dunia. Semua dao besar telah lenyap. Dao air kecil, kata tuan muda keempat Zi Xiao dengan acuh tak acuh saat dia berjalan menuju malapetaka besar. Di bawah pohon, Kinmu mengulurkan tangannya dan menghunus pedangnya. Dia menatap tuan muda keempat yang berjalan mendekat dari Ki yang kacau. Sosok tuan muda keempat menjadi lebih jelas, dan tubuhnya semakin membesar. Dia berjalan dalam malapetaka besar yang telah diubah Kinmu, dan seolah-olah dia kebal terhadap semua mantra dan abadi. Bahkan angin panas dan keheningan tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat itu, Yue Tianzun menggerakkan jarinya di tanah yang jauh di lembah Lanfeng, dan alunan musik sitar pun terdengar. Di bawah kendalinya, alunan musik sitar itu menyerbu wilayah Kinmu dan memasuki telinga tuan muda keempat. Tuan muda keempat mengangkat kakinya dan mendengar alunan musik sitar. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan hati daunnya menjadi kacau. Cahaya pedang bersinar. Kinmu menghunus pedangnya, tetapi itu adalah tangan kanannya. Tulisan pembukaan surga. Penghujat, tuan muda keempat mundur, tetapi cahaya pedang ini telah menembus lapisan kekacauan. Cahaya itu membelah langit dan masuk ke jantung alisnya. Pikiran tuan muda keempat kacau, dan kesadarannya tampaknya telah terbelah dalam sekejap. Pedang Kinmu langsung membunuh kesadarannya dan melenyapkan kekuatannya. Celepuk, di belakang tuan muda keempat, aula langit ungu runtuh dengan keras, dan terlihatlah pemandangan alam semesta terbelah. Awal yang absolut segera mengambil alih tubuhnya dan berubah menjadi seberkas ki awal yang absolut untuk melarikan diri jauh. Namun, dia terkejut melihat bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan Kinmu. Suara mendesing. Sesosok muncul di depannya dan mengangkat tangannya untuk mencengkeram bagian belakang lehernya sebelum melemparkannya keluar dari wilayah Kinmu. Ekspresi tuan muda ketiga Ling Xiao tampak muram. Ia menatap telapak tangan Kinmu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tujuh tua, kau telah mempelajari seni dewa penghujat dan menggunakannya untuk menghadapi istana Miluo. Niatmu sungguh tak terduga." Penghujat, Kinmu terengah-engah sejenak dan mencoba menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Namun,
jari kekacauan primordial Tuan Muda keempat Zi Xiao telah melampauinya dalam hal perubahan, membuatnya mustahil baginya untuk mematahkannya dalam waktu singkat. Bukan tidak mungkin baginya untuk mematahkan perubahan seni ilahi ini. Qin Mu juga telah mempelajari jari kekacauan primordial sebelumnya, tetapi ia tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda keempat dalam hal perubahan. Selama ia dapat memahami transformasi luka, ia dapat menyembuhkan luka daunnya. Saudara ketiga, kau sebut jurusku ini sebagai seni suci blasphemer. Dia dengan paksa menutup lukanya, dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, seni ilahi milikku ini tidak termasuk di antara jalan, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo, jadi itu adalah seni ilahi penghujat. Tanpa guru di sekitar, beberapa dari kalian menjadi semakin tidak punya nyali dan picik. Itu satu hal bahwa kalian tidak dapat mentolerir orang lain, tetapi kalian bahkan tidak dapat mentolerir teknik dan kemampuan ilahi baru. Itu terlalu mengecewakan. Tidak heran Istana Miluo saat ini berantakan. Ekspresi Tuan Muda ketiga Ling Xiao muram, dia berkata dengan dingin, adik ketujuh, kamu tidak tahu asal-usul para penghujat ibu kota surga, jadi dapat dimengerti bahwa kamu mempelajari kemampuan ilahi mereka. Perang antara Istana Miluo kita dan ibu kota surga telah berlangsung selama 10 abad alam semesta. Tiandu bukanlah jalan yang benar, tetapi penghujatan terhadap Dao Agung surga dan bumi. Mengandalkan kekuatan bela dirimu, kamu telah mengganggu Dao Agung surga dan bumi. Sekarang, kamu juga telah berjalan di jalan yang salah ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, pertempuran antara kau dan aku hanyalah pertempuran di dalam Istana Miluo. Bahkan jika kita bertarung sampai kepala kita berdarah, itu tetaplah pertempuran antara saudara senior dan junior. Namun, pertempuran antara para penghujat Tiandu dan Istana Miluo berbeda. Ini adalah pertempuran antara ortodoksi, pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Old Seven, jangan membuat kesalahan. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Si tua tiga, sekarang setelah kau dan si tua empat bergandengan tangan untuk menghancurkan ortodoksiku, kau masih ingin aku tidak bisa menggunakan seni ilahi terkuatku. Sungguh kesepakatan yang bagus. Wajah Tuan Muda ketiga menjadi muram dan bayangan pohon dao perlahan muncul di belakangnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, keadaan pikiran si tua keempat memiliki kelemahan. Kamu harus memahami kelemahannya untuk dapat memaksanya mundur dalam kekalahan. Namun, aku tidak memiliki kelemahan seperti itu. Aku memasuki Istana Miluo lebih awal dan menjadi Dao lebih awal. Saat itu, ketika guru telah menyingkirkan ibu kota surgawi, aku juga ada di sana. Kamu mengeksekusi seni ilahi penghujat di depanku, jadi aku akan menggunakan keterampilan pamungkas guru untuk membunuhmu seperti bagaimana guru membunuh master ibu kota surgawi. Pohon daunnya menjadi lebih jernih, dan buah dao di atasnya juga perlahan muncul. Masing-masing mengandung dao yang berbeda. Hantu pohon dao berakar di wilayah Qin Mu dan menembus 33 surga. Hantu itu bahkan lebih besar dari pohon dunia Qin Mu, dan itu bahkan lebih tak terbayangkan. Hanya hantu pohon dao saja sudah cukup untuk menekan domain alam dao Qin Mu. Tatapan mereka bertemu, dan pupil mata Qin Mu mengecil. Aula kekacauan sekali lagi dipenuhi dengan ki kekacauan, membentuk sungai kekacauan yang dahsyat yang mengelilingi pohon dunia. Itu seperti bencana kehancuran yang besar. Bukan hanya itu saja, auranya pun meledak sepenuhnya, menyebabkan domain alam dao miliknya ikut runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Domain daonya telah ditekan oleh Tuan Muda ketiga, jadi sebaiknya dia menghancurkannya bersama dengan domain daonya. Wilayah dao adalah harta karun sucinya, dan dia bersiap menghancurkannya sekaligus demi memperkuat kekuatan kitab pembuka surga. Lapisan ke-33 dari domain surga segera runtuh. Para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera melihat fenomena kehancuran yang mengerikan. Langit dan bumi, semuanya runtuh ke arah Qin Mu, berubah menjadi kekacauan dan kehancuran. Baik itu matahari, bulan, bintang, atau seluruh dunia di alam semesta, semuanya hancur berkeping-keping. Kalau musibah kehancuran ini benar-benar terjadi, semua pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari pengadilan surga pasti akan hancur berkeping-keping dan musnah tak bersisa. Pada saat itu, pohon dao Tuan Muda ketiga tiba-tiba bergetar. Akar dan cabang yang tak terhitung jumlahnya menembus 33 langit, dan akar yang sangat tebal menusuk ke dalam malapetaka kehancuran, membekukannya di tempatnya. Pasukan Angkatan Laut Pengadilan Surga dan Master Ilahi merasa lega. Pada saat itu, dua dewa kuno Taiji bergegas ke langit dan berteriak, keluar sekarang. Wilayah harta karun suci Qin Mu ditekan, dan keajaiban wilayah itu benar-benar menghilang. Seketika, pasukan Istana Surgawi berlarian dengan panik, seolah-olah mereka baru saja mengalami kekalahan besar. Dewa dan iblis mengamuk di mana-mana,
bahkan ada orang yang membunuh karena orang-orang di depan mereka menghalangi jalan. Dalam sekejap, pasukan pengadilan surgawi mulai saling membunuh, dan korbannya banyak sekali. Dua dewa kuno Taiji dengan tergesa-gesa mengeksekusi meja pasir Taiji, dan meja pasir itu berubah menjadi domain bintang Taiji yang melilit pasukan pengadilan surga dan mengirim mereka keluar dari domain tersebut. Kaki Kinmu tiba-tiba terpisah, dan seolah-olah dia menginjak altar hitam yang dapat membelah langit dan bumi. Ledakan, ki dan darahnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Dalam tubuh jasmani kekacauan primordialnya, darahnya beredar, dan ki dan darah yang ganas meledakkan luka di dadanya sekali lagi. Dia mendorong ki vital kekacauan primordial secara ekstrim, dan itu membuat rambutnya menjulang ke langit, bergoyang tak stabil. Kinmu menurunkan pinggangnya dan mengulurkan tangan kanannya menyerupai bentuk menghunus pedang. Ketika auranya mencapai puncaknya, tanah di sekitarnya bergemuruh terus-menerus. Pohon dunia di belakangnya disambar oleh ki vital dan darahnya yang melonjak, dan akarnya tercabut dari tanah. Akar yang memenuhi langit menari-nari di udara, akarnya seperti naga besar yang memutar tubuh mereka di udara. Cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia bergetar, dan mereka bagaikan surga. Mereka berkilauan, dan urat-urat daunnya bagaikan sungai-sungai besar dan sungai-sungai besar. Gunung-gunung menjulang dan runtuh, membentang tanpa henti. Di dahan-dahan dan batang-batang pohon, mengalir dao agung, berkelap-kelip dengan rune kekacauan primordial yang tak tertandingi. Wah, kakinya bergetar hebat, dan lubang pembuangan itu tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jurang yang tak terduga. Cahaya dao yang memancar keluar dari jurang itu sangat pekat, seperti pasang surut lubang pembuangan. Dalam cahaya dao, bunga teratai dan dua daun teratai muncul. Di bawah bunga teratai terdapat lautan kekacauan, yang terhubung dengan ki kekacauan di sekitarnya. Bunga teratai sedikit bergetar, dan mekar dengan sendirinya. Pada saat itu, di wilayah kekuasaan Kinmu, hanya ada kekacauan yang sangat luas. Hanya malapetaka kehancuran yang beredar, dan angin panas membawa serta kobaran api yang bersiul melalui malapetaka kehancuran. Auranya naik ke puncak yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Suara dao bergemuruh, dan pohon dunia serta bunga teratai dari reruntuhan yang kembali membentuk pemandangan spektakuler setelah kehancuran alam semesta. Pada saat itu, Tuan Muda ketiga Ling Xiao mengangkat tangannya dan mengangkatnya. Semua prajurit istana surgawi yang melarikan diri dari wilayah itu tidak dapat menahan diri. Ki dan darah mereka beredar secara otomatis, dan istana surgawi terbang keluar dari tengah alis mereka dan melayang di belakang kepala mereka. Di istana-istana surgawi itu, istana-istana Ling Xiao bersinar terang. Jutaan demi jutaan dewa dan setan, terlepas dari apakah mereka telah berkultivasi ke alam Ling Xiao atau tidak, semuanya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tuan Muda ketiga mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke bawah. Kekuatan istana Ling Xiao dari istana surgawi menekan wilayah harta karun suci Kinmu. Bang 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 bang, 32 suara benda berat yang bertabrakan terdengar, dan 33 langit langsung bertumpuk bersama, menekan Kinmu dan pohon dunia dengan kejam. Tulang-tulang Kinmu berderak karena tekanan, dan dia meraung dengan marah. Otot-otot di bawah kulitnya menggembung, dan kekuatan tubuh kekacauan primordialnya didorong hingga ekstrim. Sepatu di bawah kakinya tiba-tiba meledak, dan pakaiannya robek berkeping-keping. Hanya celananya yang tersisa. Tiba-tiba, di belakang kepala Tuan Muda ketiga, istana surgawi yang menjulang perlahan muncul. Istana itu sangat terang, dan dengan gemuruh, istana itu menekan tubuh Kinmu. Ya, tubuh Kinmu membungkuk, dan kulitnya meledak. Kabut darah naik, dan dia mengeluarkan raungan marah. Tangan kanannya berubah menjadi pedang, dan dia mencabutnya dengan berani. Tuan Tujuh, kamu masih keras kepala. Sepertinya kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu untuk menjadi Tuan Muda ketujuh. Ekspresi Tuan Muda ketiga tampak dingin saat dia mendekatinya. Sebuah teknik sihir meledak di tangannya. 10 jarinya bergerak, dan setiap jarinya menggambar lengkungan yang sangat indah di angkasa. Di dalam setiap lengkungan, ada dao agung yang sempurna mengalir di sepanjang lengkungan. Itu tidak tampak seperti teknik, tetapi lebih seperti seni yang sangat indah. Ini adalah teknik yang digunakan oleh Master Istana Mikrov saat ia membunuh penguasa ibu kota surga. Untuk membunuh musuh yang kuat ini, Master Istana Mikrov bahkan telah memasuki kultivasi tertutup selama ribuan tahun sebelum ia pergi. Ia memahami dao besar, dan akhirnya berhasil setelah ribuan tahun. Tuan Muda ketiga adalah saksi mata pertempuran ini. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuan Istana Mikrov telah menggunakan kemampuan ilahi ini untuk membunuh Tuan Ibu Kota Surga. Itulah akhir dari zaman ketujuh. Entah sudah berapa ratus juta tahun berlalu sejak saat itu.
Fondasi dari Master Istana Mycroft telah lama melampaui jumlah orang biasa saat itu. Itu tak terduga. Dan juga pada akhir zaman ke-16, Tuan Muda Ketiga telah sepenuhnya memahami kemampuan ilahi ini dan menguasainya. Awalnya dia mengira bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan seni ilahi ini, tetapi dia tidak menyangka itu akan digunakan pada seseorang dari Istana Mycroft. Terlebih lagi, orang ini adalah Tuan Muda Ketujuh. Astaga, lubang berdarah tiba-tiba meledak di tubuh Kinmu. Bahkan jika dia memiliki tubuh jasmani terkuat di zaman ke-17 dan roh primordial dari kekacauan primordial, dia tidak akan mampu menghalangi seni ilahi ini. Tuan Muda Ketiga menyambut pedang yang ditebas Kinmu dan mengeksekusi seni ilahinya secara ekstrim. Tepat saat hidup dan mati hendak dipisahkan, kelima jari tangan kanan Kinmu tiba-tiba terbelah dan menghantam wajahnya. Ledakan demi ledakan terdengar satu demi satu, dan tangan kanan Kinmu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan seni ilahi. Daging dan darahnya pun meleleh, hanya menyisakan tulang-tulang putih. Tuan Muda Ketiga tercengang. Jurus ini ditujukan pada tulisan pembuka surga Kinmu, tetapi jurus Kinmu ini bukanlah tulisan pembuka surga. Kamu telah jatuh ke dalam perangkap, saudara ketiga. Wajah Kinmu berlumuran darah saat dia menatap Tuan Muda Ketiga dengan mata terbelalak. Tangan kerangkanya yang besar masih tergenggam di wajah Tuan Muda Ketiga, dia memperlihatkan senyum puas. Kau telah menyebarkan begitu banyak kekuatan untuk menekanku, jadi kekuatanmu sendiri tidak cukup untuk membunuhku dalam satu serangan. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, tetapi guru menciptakan seni ilahi untuk menghadapi saudari kedua, jadi kau seharusnya tidak bisa menghadapinya, kan? Suara mendesing. Simpul tali merah itu memasuki pikiran Tuan Muda Ketiga dan melewati bagian belakang kepalanya, meledakkan ki vital dan kesadaran kekacauan primordial yang telah digunakannya untuk menyerang tubuh jasmani Kaisar Surgawi Langit Cerah. Ki vital kekacauan primordial yang mengerikan itu membawa kesadaran Tuan Muda Ketiga dan terbang mundur. Tali merah menyebar ke segala arah dan berubah menjadi rantai dao padat yang terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Rantai dao membentang ke segala arah dan mencengkeram aula harta karun Ling Xiao yang menekan Kinmu. Mereka membawa aula harta karun besar ini dan melesat menuju kesadaran Tuan Muda Ketiga. Aula harta karun Ling Xiao bertabrakan dengan ki vital kekacauan primordial dan kesadaran Tuan Muda Ketiga. Dengan suara keras, ki vital kekacauan primordial dan kesadaran Tuan Muda Ketiga menabrak aula harta karun. Tali merah mengikat 5 tali merah ke pintu aula harta karun, berubah menjadi jaring, dan kelima tali itu masuk jauh ke dalam aula, mengunci kekuatan dan kesadaran Tuan Muda Ketiga. Senyum muncul di wajah Kinmu, dan tubuhnya bergoyang. Di depannya, Kaisar Surgawi Langit Luas kembali sadar, dan wajahnya berubah drastis. Dia berbalik dan pergi, berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar dari wilayah harta karun ilahi Kinmu. Kinmu tertawa keras, dan darah muncrat keluar dari mulutnya, menghentikan tawanya. Dia duduk di bawah pohon dunia dengan pisau emasnya, dan di bawahnya ada bunga teratai utama. Wilayahnya menyusut dengan cepat, tetapi masih memiliki radius 1000 mil. Wilayah kekuasaannya hancur berantakan, dan ada lubang di mana-mana. Angin bertiup ke segala arah, dan para dewa serta iblis di wilayah kekuasaannya telah lama melarikan diri, meninggalkan mayat-mayat di tanah. Dua dewa kuno Taiji mengatur prajurit mereka dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat Kinmu duduk di sana tak bergerak dengan kepala tertunduk, napasnya lemah. Yang muliamu sudah meninggal. Sudut mata Grand Moon yang sangat dihormati di surga berkedut, dan dia ingin maju untuk melihat, tetapi dia tidak berani maju dengan gegabah. Dia segera memanggil lebih dari 100 prajurit istana surgawi dan berteriak, masuk dan lihat, apakah dia masih hidup atau sudah mati. 100 prajurit itu sangat tidak senang, tetapi perintah militer mereka bagaikan gunung, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan melangkah memasuki wilayah kekuasaan Kinmu yang hancur. Kaisar Langit-Langit Luas telah mundur ke depan aula istana lainnya. Ketika dia melihat situasi tersebut, dia segera berhenti dan melihat ke kejauhan. 100 prajurit mengumpulkan keberanian mereka dan bergerak maju dengan hati-hati. Ketika mereka masih berjarak lebih dari 10 mil dari Kinmu, mereka merasakan aura Kinmu semakin melemah. Baru pada saat itulah mereka merasa sedikit tenang. Tiba-tiba, Kinmu bergerak, dan 100 prajurit berteriak keras. Mereka segera berbalik dan melarikan diri, teriakan mereka mencapai langit. Mundur sejauh 3000 mil. Kaisar Surgawi yang agung itu berbalik dan berteriak dengan keras. Pasukan pengadilan surgawi melesat pergi, dan di tengah perjalanan, mereka mendengar suara ratapan hantu dan lolongan serigala. Mereka merasa bahwa Kinmu bisa datang kapan saja. Ketika pasukan mundur sejauh 3000 mil, para jenderal dan jenderal segera menghentikan para prajurit yang melarikan diri dan menstabilkan posisi mereka.
Kaisar Surgawi Langit Luas mendongak dan melihat bahwa Qin Mu masih duduk di sana tanpa bergerak. Yang muliamu saat ini sudah kehabisan akal. Absolute Beginning melangkah maju dan memperingatkan, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengirimnya kembali ke zaman prasejarah. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan lain. Kaisar Langit-Langit Luas memandang Qin Mu dari jauh dan sedikit ragu. Aura Qin Mu semakin lama semakin rendah selama beberapa hari terakhir. Jika dia terluka, secara logika, dengan pencapaian Qin Mu, lukanya seharusnya sudah sedikit mereda dan auranya seharusnya perlahan tumbuh. Namun, aura Qin Mu semakin melemah, menyebabkan dia sedikit ragu-ragu. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Mu, ini kemungkinan besar adalah jebakan. Kaisar Langit Mu memang terluka, dan lukanya sangat serius, itulah sebabnya dia tidak bisa membunuh kita secara langsung. Sebaliknya, dia menunggu kita untuk menyerahkan diri ke depan pintunya. Kaisar Surgawi yang luas berkata, Kaisar tertinggi, prajurit Istana Surgawi kita telah bertempur selama bertahun-tahun dan telah menderita banyak kerugian. Selain itu, surga selatan belum ditaklukkan dan kekurangan ransum. Para penggembala itu licik dan licik. Ketika kita disergap, mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri dan memerintahkan tentara untuk memanen beberapa perbekalan dari surga terdekat? Taichu mengerutkan kening dan ingin mengatakan lebih banyak. Kaisar Surgawi Hao Tian berkata, dia menghancurkan kekuatan Tuan Muda keempat dan menyegel kekuatan dan kesadaran Tuan Muda ketiga. Tuan Muda ketiga juga butuh waktu untuk memutuskan simpul merahnya. Apakah dia ingin mengulur waktu atau menipuku, itu cocok untukku. Kaisar yang sudah pensiun, kau tidak perlu mengatakannya lagi. Aku punya keputusanku sendiri. Awal yang mutlak mendesah. Meskipun Kaisar Langit Hao Tian dulunya dibenci, dia tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia selalu bertekad dan dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Sekarang, setelah Kaisar Langit Hao Tian dikalahkan oleh Kaisar Langit Yun di ruang hampa terakhir, dia mulai menjadi penakut. Dia tidak berani mengambil risiko dan mencoba lagi. Kaisar Surgawi Yun telah menghancurkan hati daunnya. Dia tidak mencari pahala tetapi berusaha menghindari kesalahan. Namun, mudah baginya untuk melewatkan kesempatan yang baik. Ketika Absolute Beginning memikirkan hal ini, Yang Mulia, perbekalan itu penting, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan Kaisar Langitmu mendapatkan kemudahan. Sekarang, kita bisa membagi pasukan dan mengepung Kaisar Langitmu. Kita bisa menyerang lembah Lan Feng dari kedua sisi. Alam tertinggi dari kedamaian abadi hanyalah alam ibu kota Giok. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan bisa menemukan kesempatan bagus untuk menembus kedamaian abadi. Kaisar Surgawi Hao ragu sejenak dan tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Eternal Peace akan meluncurkan metode baru dalam skala besar dan sistem kultivasi baru. Dalam waktu paling lama belasan tahun, sekelompok besar praktisi kuat akan muncul dari sistem baru tersebut. Saat itu, akan sama sulitnya dengan naik ke surga jika mereka ingin menghancurkan perdamaian abadi. Kaisar Surgawi Hao Tian, saya mengundang 2 orang pemuja surgawi Taiji, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, untuk memimpin para guru surgawi dan angkatan laut untuk menyerang lembah Lan Feng. Kaisar Surgawi Hao Tian memberi perintah, penghormatan surgawi Taiji bagaikan dewa dalam hal memobilisasi pasukan. Kita pasti akan memenangkan pertempuran ini dan menghancurkan terusan Lan Feng. Permaisuri tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa Yang Mulia tidak mengirimkan pasukan hutan kekaisaran, pasukan kekuatan ilahi, dan pasukan bela diri naga? Pasukan-pasukan ini sebanding dengan para pemuja surgawi. Mengirim mereka adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi perdamaian abadi. Kaisar Surgawi Langit Luas meliriknya dan tersenyum. Hutan kekaisaran kiri dan kanan, kekuatan ilahi kiri dan kanan, bela diri naga kiri dan kanan adalah pengawal kekaisaran Kaisar Surgawi. Bagaimana mereka bisa mengirim semuanya? Permaisuri merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi dia tidak menyerah. Yang Mulia, kami adalah dewa yang telah mencapai Dao. Para dewa yang telah mencapai Dao melindungi kepentingan Istana Surgawi dan bertarung sampai mati. Bagaimana kami bisa membiarkan Yulin, kekuatan ilahi, Longwu, dan dewa-dewa kecil lainnya melindungi kami? Kaisar Surgawi Hao Tian ragu-ragu dan berkata, Ibu benar. Namun, pengkhianat Longpi memimpin pasukan dunia binatang untuk menyerang dari belakangku. Kita membutuhkan pengawal kekaisaran untuk menghancurkan mereka. Awal yang mutlak berkata dengan tegas, kita tidak butuh begitu banyak orang. Kaisar Surgawi Langit Luas berkata, kalau begitu kirimkan pasukan kekuatan surgawi untuk menyerang lembah Lan Feng. Permaisuri sangat marah hingga dia tertawa. Untuk menghadapi Longpi, kita hanya perlu mengirim pengawal kekaisaran kiri. Pengawal kekaisaran lainnya dapat bergegas ke lembah Lan Feng.
Setelah kita menghancurkan lembah Lanfeng, kita dapat langsung maju dan menyerang ibu kota Eternal Peace. Kita dapat menghancurkan Eternal Peace hanya dengan satu pertempuran. Kaisar Langit Hao menggelengkan kepalanya. Ibu, Kaisar Langitmu sedang duduk di sana. Jika semua pengawal istana dikirim ke depan dan dia tiba-tiba meletus, semua pengawal istana akan hancur. Ibu tidak memikirkannya, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Permaisuri Kaisar sangat marah dan berbalik untuk pergi. Awal yang mutlak mengikutinya keluar, dia berbisik, kondisi Kaisar Surgawi tidak benar. Dia telah kehilangan semangat dan keberaniannya. Dalam pertarungannya dengan Master Surgawi Yun, klon tuan muda keduanya dihancurkan oleh Master Surgawi Yun, dan tubuh daunnya dari reruntuhan yang kembali juga hancur. Saya khawatir dia telah jatuh dari ranah seorang praktisi Dao, jadi dia khawatir tentang untung rugi dan tidak berani membuat kemajuan apapun. Keadaannya saat ini sangat tidak menguntungkan bagi pengadilan surgawi. Meskipun tidak mungkin bagi pengadilan surgawi untuk kalah, bahkan jika mereka mengalahkan perdamaian abadi, ki vital mereka akan sangat berkurang. Bahkan mungkin ada risiko kita meninggal. Permaisuri mengerti apa yang dia maksud. Tidak mungkin pengadilan surgawi kalah karena pengadilan leluhur, ibu kota Jade. Dalam pertempuran ini, bahkan jika kekuatan pengadilan surgawi rusak parah, pengadilan surgawi tidak mungkin kalah. Selama pengadilan surgawi mengorbankan beberapa surga dan praktisi Dao dari pengadilan leluhur, ibu kota Jade, turun, mereka akan dapat menghancurkan kedamaian abadi. Pertarungan ini tidak mungkin kalah, namun yang mungkin kalah hanyalah 10 orang pemuja surgawi. 10 orang dewata itu mungkin meninggal dan kehilangan status dan kepentingan mereka. Saat keduanya berjalan dan berbicara, Absolut mulai memandang ke kejauhan. Sejak Kaisar Surgawi Haotian naik tahta, Yang Mulia Surgawi Api telah meninggal, Kaisar Ilahi Langsuan telah meninggal, dan sekarang Yang Mulia Surgawi Su juga telah meninggal. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kaisar Surgawi itu rakus akan kekuasaan dan tidak ingin memberikannya kepada teman lamanya, dia juga tidak ingin memberikannya kepada istana leluhur, kota Yujing. Akibatnya, perang melawan dunia Yuan ini menjadi kacau balau. Sekarang, dia takut kalah dalam perang. Itu mungkin sangat berbahaya bagi kita. Permaisuri berhenti dan berkata sambil tersenyum tipis, kau ingin menghancurkan Kaisar Langit dan naik tahta sendirian. Taichu, mengganti Kaisar Langit saat ini akan menyebabkan moral pasukan terguncang. Istana Langit akan dikalahkan tanpa kalah. Tubuh Taichu sedikit gemetar. Dia menatapnya dan tiba-tiba berkata, kamu bukan Nyonya Yuanmu. Yuanmu tidak akan menganalisis kelebihan dan kekurangannya dengan begitu serius. Permaisuri melangkah maju, katanya, kita pernah menjadi suami istri untuk sementara waktu, dan sekarang kau bisa tahu bahwa aku bukan adik perempuan jalan kecil itu. Hehe, laki-laki selalu menggunakan tubuh bagian bawah mereka untuk berpikir, awal yang mutlak, apakah kau belum menyadarinya? Kekuatan utama pertempuran ini bukan lagi kita, tetapi Istana Miluo. Dalam pertempuran ini, kita hanya perlu melindungi diri kita sendiri. Awal yang mutlak dengan cepat menyusulnya dan merendahkan suaranya. Setelah para praktisi Dao dari Istana Miluo datang, kekuatan kita telah berubah menjadi mimpi. Itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa kita. Permaisuri janda mengucapkan kata-kata itu dan meninggalkannya di sana, melayang pergi. Awal yang mutlak mengerutkan kening dan tidak mengikutinya. Kaisar Langit-Langit luas berdiri di tempat tinggi dan memandang ke kejauhan. Ia melihat bulan agung yang agung dan matahari agung yang agung, memimpin para penguasa air sungai langit dan para penguasa ilahi pengadilan langit untuk bergegas menuju lembah Lanfeng. Kedua pasukan menghindari Qinmu dan menggunakannya sebagai titik pusat untuk menggambar lingkaran besar. Wilayah harta karun suci Qinmu bahkan lebih bobrok saat ini. Wilayah itu telah menyusut hingga radius 100 mil, dan aura Qinmu juga menjadi lebih lemah dan tak terlihat. Kaisar Surgawi yang luas merasakan secara rinci bahwa Qinmu bagaikan lilin yang tertiup angin yang mungkin akan padam. Dia terluka, dan Tuan Muda Ketiga menggunakan seni ilahi dari Tuan Istana Miluo untuk melukainya dengan parah. Lukanya pasti sangat serius, dan dia bahkan bisa mati. Kaisar Surgawi merasa khawatir. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan mampu melawan. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sana dan mengabaikan angkatan laut sungai surgawi dan penguasa ilahi pengadilan surgawi untuk melewatinya. Tetapi, bagaimana aku tahu jika dia berpura-pura lemah dengan sengaja? Dia berjalan seperti harimau yang terperangkap dalam sangkar, dia gelisah. Luka-lukanya sangat serius. Jika kita melemparkannya ke tempat terakhir atau menenggelamkannya ke sungai di kota Yujing milik Istana Leluhur, kita dapat menyelesaikan masalah ini sekaligus. Dia pergi untuk menjadi Tuan Muda ketujuhnya. Jika tidak ada yang mengorbankannya, dia tidak akan pernah kembali. Kalau begitu, aku akan menang.
Yang lain, yang disebut-sebut sebagai dirimu dan Yue, bukanlah tandinganku. Tapi, dia berhenti dan membelalakan matanya, bayangan guru surgawi Yun muncul di depannya. Tapi masih ada guru surgawi Yun. Yang mulia surgawi Yun, kau pasti sudah mati, kan? Tidak, belum tentu. Aku melihatmu pergi dengan mataku sendiri. Luka-lukamu sangat serius, dan sangat sulit bagimu untuk pulih. Tapi kau pasti bersembunyi. Hehe, kau mencari kesempatan lain untuk berkomplot melawanku. Ada ketakutan dan kemarahan di matanya. Ia melangkah maju mundur seperti harimau yang terperangkap, tidak mampu menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menggeram, Guru Surgawi Yun, itu kamu. Kamulah yang menempatkanku dalam kesulitan ini. Aku tidak akan dikalahkan olehmu. Aku memiliki kekuatan besar, pasukan yang terdiri dari puluhan ribu dewa dan iblis, dan surga yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandoku. Aku masih memiliki istana leluhur, ibu kota Giok, di belakangku. Jika kamu ingin menyergapku, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Matanya berbinar, dan suaranya sedikit serak. Ya, korbankan darah beberapa surga, dan biarkan praktisi Dao dari istana leluhur, ibu kota Giok, turun. Ya, hehe. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dan merebut kekuatanku. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia memanggil 5 singgasana kaisar dan memberi mereka beberapa instruksi dengan suara rendah. Kaisar surgawi dari 5 singgasana kaisar terkejut. Hua Liuzhao, yang merupakan pemimpin singgasana, berkeringat dingin di dahinya. Dia membungkuk dan berkata, Yang Mulia telah mengirim beberapa pasukan ke surga lain untuk menjarah budak dan mencari makan. Tindakan ini telah membuat banyak prajurit di pasukan tidak senang. Sebagian besar prajurit di pasukan datang dari seluruh alam semesta. Kilatan tajam muncul di mata Kaisar Langit Cerah, dan suaranya serak. Menteri Hua, katakan lagi. Hua Liuzhao berlutut dan bersujud. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Yang Mulia dan akan melakukan hal ini dengan baik. Kaisar Langit Cerah mendengus dan melambaikan tangannya. Kelima tahta Kaisar mundur dan segera memeriksa pasukan di bawah komando mereka sebelum bergegas pergi. Dan kau, Kaisar Surgawimu. Kaisar Langit-Langit luas menatap Kinmu dari kejauhan. Wilayah harta karun suci Kinmu telah menyusut hingga radius 1 mil dan tampaknya telah kehabisan minyak. Kamu juga menunggu untuk berkomplot melawanku. Kaisar Langit-Langit luas mendengus marah. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. 5 singgasana kaisar bagian dalam memimpin pasukan keluar dari perkemahan pengadilan surgawi dan menuju ke surga di sebelah kiri. Hua Liuzhao memiliki ekspresi khawatir di wajahnya sementara 4 singgasana kaisar lainnya saling memandang. Saudara Hua, situasi di pengadilan surgawi sangat bagus. Mereka telah menerobos desa yang riang dan mendekati kedamaian abadi. Selama mereka menerobos lembah Lanfeng, kedamaian abadi tidak akan bisa lagi bertahan. Mengapa saudara Hua masih begitu khawatir? Pengadilan surgawi mungkin terlihat seperti mereka menyerang kota-kota dan menjarah tanah, mengalahkan desa bebas dan perdamaian abadi, tetapi sebenarnya, mereka telah kalah dalam segala macam pertempuran sampingan. Hua Liuzhao menghela napas dan berkata, sekarang, Yang Mulia Su telah tewas dalam pertempuran dan Yudu telah kalah. Jika Suandu juga kalah, maka situasinya benar-benar berakhir. Yang Mulia, dia ragu sejenak, lalu berkata lagi, jika Yang Mulia mengerahkan pasukan dan menyerang lembah Lanfeng, maka masih ada peluang untuk menghancurkan perdamaian abadi. Namun, Yang Mulia telah mengambil langkah yang salah saat ini dan ingin kita mengorbankan surga lain dengan darah agar para praktisi Dao prasejarah dapat turun. Hehe, sebagian besar prajurit istana surgawi kita datang dari seluruh surga. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, dia merendahkan suaranya. Apa yang dipikirkan para prajurit ketika mereka mengorbankan darah ke surga lain? Ketika pengadilan surgawi datang untuk berperang melawan dunia asal, berapa banyak surga lain yang datang untuk membantu? Jika itu di masa lalu, dengan satu perintah dari pengadilan surgawi, semua surga akan menanggapi dan menumpuk kedamaian abadi sampai mati. Sekarang, hanya ada beberapa orang dari seluruh surga dan 10.000 dunia yang datang untuk membantu perang salib pengadilan surgawi. Sebaliknya, ada beberapa dewa dan iblis dari surga lain di perkemahan perdamaian abadi. Dia menghela napas panjang. Jika Yang Mulia mengorbankan darah ke surga lain, semua surga dan 10.000 dunia mungkin harus mendukung perdamaian abadi. Dan di pasukan pengadilan surgawi, mungkin akan ada sejumlah dewa dan iblis yang memberontak atau bahkan memberontak terhadap musuh. Keempat tahta kaisar lainnya saling berpandangan dengan cemas. Kakak Hua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hua Liuzhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, 2 garis air mata lama mengalir dari sudut matanya. Apa yang bisa kita lakukan? Melayani pengadilan surgawi dan membalas kebaikan Yang Mulia.
Kita hanya bisa menempuh satu jalan sampai akhir. Jika pengadilan surgawi menang, itu masih bagus. Kita akan menulis buku sejarah. Jika pengadilan surgawi kalah, hehe, nama generasi mendatang akan dikutuk. Dua dewa kuno Taiji memimpin dua pasukan angkatan laut sungai surgawi dan pengadilan surgawi. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, mereka berbaris sejauh 3.000 mil dari tempat Kinmu ditempatkan. Matahari surgawi dan bulan surgawi tetap berada di tengah pasukan, mereka terus memantau pergerakan Kinmu. Kinmu duduk di sana dengan kepala tertunduk, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, domain harta karun suci Kinmu lenyap sepenuhnya, dan auranya pun lenyap. Melaporkan kepada Yang Mulia di surga. Seorang jenderal dewa bergegas datang untuk melaporkan, Yang Mulia Matahari telah meninggal. Pemuja matahari dan pemuja bulan menerima berita itu hampir bersamaan, dan mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Namun, masih ada sedikit keraguan di hati mereka. Mereka berdua menatap Kinmu dan melihat darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti sungai, berubah menjadi lautan darah. Mayat Kinmu sedang duduk di lautan darah, dan ada ki ungu yang melonjak di lautan darah serta ki kekacauan yang menyelimuti udara. Pohon dunia Kinmu dan bunga teratai reruntuhan yang kembali masih ada di sana, tetapi keduanya tidak memiliki aura. Yang Mulia Surgawimu benar-benar mati. Kedua Yang Mulia Surgawi itu tidak berani memastikan. Palsu. Kaisar Langit Haotian berdiri di depan aula istana lainnya dan tertawa keras. Anjing tuamu, jangan berani-berani berbohong padaku.